Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Kipejia dan yang lainnya juga dengan cepat mencapai titik tengah gunung. Pada saat ini, Huo Feng dan yang lainnya dengan cemas menunggu Chen Ping dan yang lainnya, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Baru setelah Kipejia dan yang lainnya berada di depan mereka, Huo Feng dan yang lainnya merasakan seseorang akan datang. Saat Huo Feng melihat Kipejia, dia tercengang. Ketika Kipejia melihat api Phoenix, dia juga tercengang. Dia memberi Huo Feng ramuan beracun, tapi sekarang Huo Feng muncul di sini dengan benar, yang membuktikan bahwa Huo Feng tidak ada yang terjadi pada Feng. Memikirkan adegan di mana Huo Feng menyapa 3 penguasa dan 4 raja, Kipejia mulai berdebar kencang. Orang-orang dari keluarga Seng sebenarnya ada di sini. Zhou Qi tidak mengenal Huo Feng dan Bai Qian, tapi dia melihat sekilas Seng Jiahui dan Seng Jiayue. Wanita tertua dari keluarga Seng dan tuan muda, Zhou Qi, masih saling kenal. Lagi pula, di wilayah selatan ini, formasi dan mantra keluarga Seng cukup terkenal. Zhou Qi juga cukup familiar dengan formasi dan mantranya, jadi dia cukup familiar dengan keluarga Seng. Keluarga Seng, Kipejia mengerutkan kening. Apakah keluarga Seng yang mengetahui mantra formasi? Kipejia bertanya. Ya, keduanya adalah wanita tertua dan tuan muda dari keluarga Seng. Jika keduanya ada di sini, maka kepala keluarga Seng, Seng Busi, pasti masuk ke sini. Zhou Qi menunjuk ke arah Seng Jiahui dan Seng Jiayue dan berkata, "Apakah kamu kenal 2 orang di sebelahmu?" Kipejia bertanya pada Zhou Qi. Kipejia bertanya tentang Huo Feng dan Bai Qian, tapi Zhou Qi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Huo Feng juga sangat gugup. Dia juga sangat menyadari kekuatan Kipejia. Sekarang hanya Bai Qian yang ada di sini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Kipejia. Terlebih lagi, orang ini mengejar Chen Ping. Jika dia tahu Chen Ping ada di sini, itu akan merepotkan. Bai Qian menatap Kipejia, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Kipejia, di usia yang begitu muda, telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Orang ini adalah orang yang ingin memburu tuannya. Jangan biarkan dia tahu bahwa tuannya ada di sini. Huo Feng berbisik pada Bai Qian. Saat Bai Qian mendengar ini, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa Chen Ping sangat patuh akhir-akhir ini dan melayaninya dengan nyaman setiap hari hanya untuk memanfaatkan kekuatannya. Tapi Bai Qian tidak menyangka pria yang mengejar Chen Ping itu begitu kuat. Jika terjadi perkelahian, dia tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Untuk sesaat, kedua pihak saling memandang dengan tenang, dan tidak ada yang berbicara lebih dulu. Kipejia juga merasa gugup saat ini, terutama karena ada Bai Qian, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan di sebelah Huo Feng. Jika para master binatang sebelumnya ada di sini, Kipejia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Huo Feng, seseorang yang belum mencapai alam kesengsaraan, begitu menghormati para biksu besar alam kesengsaraan kelas 7 ini. Pemimpin geng, keluarga Seng ada di sini. Mungkin mereka telah menemukan sesuatu. Saya pikir kita harus mengendalikan keluarga Seng terlebih dahulu, dan kemudian memaksa keluarga Seng untuk melakukan yang terbaik. Pasti akan ada formasi di puncak gunung ini, hanya agar keluarga Seng memimpin dan menjadi umpan meriam. Zhou Qi ingin Kipejia mengambil tindakan, menangkap Seng Jiahui dan Seng Jiayue, dan kemudian menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan. Biarkan keluarga Seng yang memimpin. Dalam hal ini, geng Tianming tidak akan mati, lagi pula, mereka telah kehilangan beberapa anggota dalam perjalanannya. Tidak menyentuh. Ketika Kipejia mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar dan dia berteriak untuk berhenti. Pemimpin geng, kita banyak sekali, apakah kita masih takut pada mereka?
Zhou Qifeng bingung. Diam. Qi Peijia memelototi Zhou Qi begitu keras sehingga Zhou Qi sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Setelah hening beberapa saat di antara kedua pihak, Qi Peijia perlahan mundur dan kemudian menuju ke puncak gunung. Ambil tindakan. Mereka juga telah mendengar bahwa geng Tianming ini melakukan segala macam kejahatan. Baru saja, mereka berdua takut geng Tianming akan tiba-tiba. Zhou Qi tertegun sejenak, tapi masih pergi bersama Qi Peijia. Menunggu Qi Peijia dan yang lainnya pergi, Huo Feng dan Bai Qian menenangkan hati mereka. Kedua bersaudara, Seng Jiahui dan Seng Jiayue, juga berkeringat deras saat ini. Sekarang pihak lain pergi tiba-tiba tanpa berkata apa-apa, membuat kakak beradik itu merasa seperti mereka bertahan selama sisa hidup mereka. Seng Jiahui dan Seng Jiayue memandang Huo Feng dan Bai Qian. Mereka menduga pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Mereka pasti takut pada kedua orang ini. Bagaimanapun, kekuatan Bai Qian berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Huo Feng, kenapa mereka pergi? Bai Qian bertanya dengan bingung. Bagaimana aku tahu? Huo Feng juga sedikit bingung saat ini. Dia mengira Qi Peijia akan sangat marah saat melihatnya sehingga dia akan menyerang dirinya sendiri. Lagi pula, beberapa waktu lalu, saya baru saja meminta Raja Kera dan yang lainnya untuk memberi pelajaran pada Qi Peijia. Memikirkan hal ini, mata Huo Feng tiba-tiba berbinar dan dia tersenyum. Dia tahu mengapa Qi Peijia dan yang lainnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qi Peijia pasti salah mengira bahwa Raja Kera, Raja Singa dan yang lainnya masih bersamanya, jadi dia tidak berani mengambil tindakan dan segera pergi. Tapi sekarang Qi Peijia dan yang lainnya telah pergi, bukan berarti bahayanya telah hilang. Chen Ping dan yang lainnya belum keluar. Jika mereka bertemu lagi setelah keluar, Qi Peijia pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Qi Peijia mengejar Chen Ping. Sekarang Huo Feng hanya bisa menunggu Chen Ping keluar, lalu beritahu dia situasinya dan pergi dari sini secepat mungkin. Pada saat ini, Chen Ping, yang sedang berlatih, merasakan energi abadi di sekitarnya secara bertahap menjadi berkurang. Ketika dia membuka matanya dan melihat, saya menemukan bahwa rumput peri telah layu, dan garis-garis pada telur makhluk roh memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apakah telur makhluk roh ini akan menetas? Chen Ping sangat bersemangat, tapi setelah Chen Ping menunggu lama, dia menemukan bahwa tidak ada gerakan di dalam telur makhluk roh, dan cahaya yang menyilaukan perlahan memudar. Sial, setelah menyerap begitu banyak energi abadi, ia belum menetas. Ada apa di sini? Chen Ping sedikit terdiam. Dia ingin mengujinya dengan kesadaran spiritualnya dan memikirkan 5 warna yang memancar dari telur makhluk roh. Guanghua, Chen Ping hentikan ide ini. Rakyat, sial, ini terlihat seperti bangunan tua biasa, tapi aku tidak menyangka ada formasi di dalamnya. Itu menyebabkan banyak luka. Jika orang menemukan tempat ini lagi, mungkin akan ada banyak masalah nanti. Chen Ping hanya bisa memasukkan kembali telur makhluk roh itu ke dalam ring penyimpanan, lalu keluar. Saat sosok Chen Ping muncul, bangunan yang menghilang juga muncul. Pada saat ini, Seng Busi, Tetua Agung, dan lainnya juga keluar. Namun, banyak orang di keluarga Seng yang terluka kali ini. Tapi untungnya, setelah menghancurkan formasi, aku mendapat 1 set mantra. Tetua Agung mengeluarkan sebuah buku kuno yang sudah menguning, yang memperkenalkan secara rinci cara menggunakan serangkaian mantra. Coba saya lihat. Seng Busi tampak kaget dan segera mengambil alih dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Seng Busi tampak begitu bersemangat hingga dia berlutut di tanah dan bersujud pada buku kuno itu. Hahaha, ini mantra dari Sekte Tianfu. Kami ortodoks, dan keluarga Seng kami adalah keturunan ortodoks dari Sekte Tianfu. Seng Busi membenturkan kepalanya lebih dari 10 kali berturut-turut. Ketika anggota keluarga Seng yang lain mendengar ini,
mereka semua berlutut dan beribadah di tanah. Bahkan tetua yang mendapatkan mantranya tampak bingung. Ketika Chen Ping mendengar kata-kata sekte Tianfu, dia juga tercengang dan berkata kepada Seng Busi, "Tuan keluarga Seng, saya ingin tahu apakah Anda boleh mengizinkan saya melihatnya." Tentu saja, Seng Busi mengangguk, lalu dengan hati-hati menyerahkan buku kuno itu kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil buku kuno itu dan membacanya beberapa kali, dan menemukan bahwa yang tercatat di dalamnya memang teknik jimat, dan itu memang teknik jimat dari sekte Tianfu, karena Chen Ping telah memperoleh biografi sebenarnya dari sekte Tianfu. Pada saat itu, Chen Ping cukup beruntung berada di reruntuhan kuno. Saya telah melihat gambaran keseluruhan dari sekte Tianfu. Namun, Chen Ping tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada catatan mantra sekte Tianfu di dunia surga dan manusia ini. Dan apa gunanya Seng Busi mengatakan bahwa dia adalah orang yang dilantik dari sekte Tianfu? Tuan Seng, apakah Anda tahu sekte Tianfu ini? Chen Ping mengembalikan buku kuno itu ke Seng Busi dan bertanya. Tentu saja saya tahu, sekte Tianfu adalah sekte besar ribuan tahun yang lalu, yang mengkhususkan diri dalam praktik jimat. Namun, setelah perang antara dewa dan iblis, sekte tersebut dihancurkan. Namun, beberapa mantra dari sekte Tianfu telah diturunkan. Legenda mantra yang dipraktikkan oleh keluarga Seng kami berasal dari sekte Tianfu, jadi keluarga Seng kami dapat dianggap diperkenalkan dari sekte Tianfu, tetapi tidak ada buktinya. Sekarang kami memiliki buku kuno sekte Tianfu. Keluarga Seng kami adalah perkenalan sebenarnya dari sekte Tianfu. Wajah Seng Busi dipenuhi kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mendengarkan perkataan Seng Busi, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa sekte Tianfu dulunya adalah sekte di dunia abadi dan kalah dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Ketika dia berada di dunia sekuler, apa yang disebut reruntuhan sekte Tianfu tempat Chen Ping mengikuti Humazi seharusnya lebih seperti susunan teleportasi, berteleportasi dari dunia sekuler ke sekte Tianfu. Sekarang Chen Ping mengingat kata-kata pemimpin sekte Tianfu, dia memang dapat melihat bahwa sekte Tianfu bukanlah sekte di dunia sekuler. Lagi pula, ketika kepala sekte Fu melihat mayat boneka setan darah hari itu, dia langsung mengenalinya dan bahkan membuat keributan tentangnya. Itu berarti status sekte Tianfu jelas tidak rendah. Nenek moyang Humazi dari sekte guru surgawi adalah murid muda dari sekte Tianfu saat itu, dia juga dapat melihat betapa kuatnya sekte Tianfu. Pantas saja Seng Busi begitu heboh saat melihat rekaman mantra dari sekte Tianfu, bersujud sekaligus tertawa. Tetapi jika Seng Busi mengetahui bahwa Chen Ping sedang memikirkan semua mantra sekte Tianfu, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Tuan Seng, meskipun Anda mendapatkan jimat ini, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Jimat tingkat lanjut seperti itu membutuhkan penaklukan jimat tersebut, jadi jangan terlalu senang terlalu dini. Chen Ping menuangkan air dingin ke Seng Busi. Lagi pula, mantra ini, terutama mantra tingkat lanjut, tidak bisa dikuasai secara sekilas. Jika demikian, semua orang bisa menjadi master jimat. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Seng Busi tersenyum dan berkata, tentu saja, kami tidak dapat mempraktikkan mantra yang saya catat di atas. Tetapi dengan buku kuno ini, keluarga Seng kami dapat mengklaim sebagai penerus sekte Tianfu. Chen Ping tersenyum dan tidak berbicara. Seni jimat di dunia surga dan manusia menjadi sangat sepi. Dengan seni jimat dari sekte Tianfu, keluarga Seng benar-benar dapat menyombongkan diri. Tuan, saya punya kabar buruk untuk Anda. Qi Peijia baru saja datang ke sini. Huo Feng melangkah maju dan berkata pada Chen Ping. Apa? Wajah Chen Ping langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Qi Peijia akan mengejarnya ke sini. Tampaknya orang ini benar-benar bertahan. Tetapi Chen Ping tidak tahu bahwa Qi Peijia datang ke sini bukan untuk mengejarnya, tetapi untuk berburu harta karun. Tapi jangan khawatir, Guru, Qi Peijia pergi ke puncak gunung,
jadi kita tidak bisa bertemu mereka saat kita turun gunung sekarang. Melihat wajah Chen Ping, Huo Feng berkata cepat. Lalu apa yang dilakukan Qi Pei Jia di puncak gunung? Chen Ping sedikit mengernyit. Tuan Chen, siapa Qi Pei Jia yang Anda bicarakan ini? Baru saja, putri saya berkata bahwa orang-orang dari geng Tianming datang dan pergi tanpa mengambil tindakan. Saat ini, Seng Busi datang. Tampaknya Seng Jiahui juga mengikuti Seng Busi dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Itu bisa dianggap musuh. Orang ini mengejarku. Chen Ping menjelaskan. Mengejar Tuan Chen. Seng Busi tertegun sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Chen, tampaknya orang bernama Qi Pei Jia ini ada hubungannya dengan geng Tianming. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Geng Tianming itu kejam, terutama mereka yang membantu Zhou Qi. Formasi mantranya juga sangat kuat. Dan dikabarkan bahwa orang ini memiliki mata surgawi dan dapat melihat segalanya, jadi lebih baik berhati-hati. Maka geng Tianming tidak perlu dikhawatirkan, tetapi kekuatan Qi Pei Jia, alam kesengsaraan tingkat 8, mungkin tidak semudah itu untuk dihadapi. Saat ini, Bai Qian berkata, alam melampaui kesengsaraan tingkat ke-8. Seng Busi tercengang, Geng Ming menganggapnya serius. Kemudian dia tersenyum canggung dan berkata, biksu kelas 8 di alam kesengsaraan, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang dunia. Tuan, ayo keluar dari sini. Huo Feng melangkah maju untuk membujuk Chen Ping. Chen Ping melirik ke puncak gunung yang menjulang tinggi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, naik gunung, pasti ada harta karun di puncak gunung. Tuan, tapi, Huo Feng hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, Qi Pei Jia tidak boleh membiarkan Qi Pei Jia mendapatkan harta karun di puncak gunung ini. Melihat Chen Ping telah mengambil keputusan, Huo Feng tidak berkata apa-apa lagi. Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka aku akan menemanimu. Meskipun Qi Pei Jia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, aku masih bisa menolak untuk sementara waktu. Bai Qian berkata pada Chen Ping, tidak ada di antara kalian yang boleh mengikutiku, tunggu saja di sini. Ini lebih nyaman bagiku, kata Chen Ping. Chen Ping tahu pasti ada formasi di puncak gunung ini, dan akan sangat merepotkan jika membawa orang bersamanya, apalagi dalam formasi tersebut, Chen Ping tidak takut pada Qi Pei Jia. Bagaimanapun, akan sangat sulit bagi Qi Pei Jia untuk dengan paksa menerobos lingkaran sihir yang tersisa dari zaman kuno. Kalau begitu hati-hati, jika kami tidak bisa melihatmu sebelum matahari terbenam, kami akan pergi ke puncak gunung untuk mencarimu. Bai Qian melihat Chen Ping ingin pergi ke puncak gunung sendirian, jadi dia berkata, oke, Chen Ping mengangguk, Tuan Chen, Anda harus lebih memperhatikan. Mantra Minggang tidak sederhana hari itu. Seng Busi memperingatkan Chen Ping. Chen Ping tersenyum tipis dan kemudian dengan cepat menuju puncak gunung. Meskipun Seng Busi juga penasaran dengan harta apa saja yang ada di puncak gunung, dia tidak berani naik ke puncak gunung karena ada geng Tianming dan biksu tingkat 8 dari alam kesengsaraan. Saat Chen Ping bergegas menuju puncak gunung, Qi Pei Jia dan yang lainnya telah mencapai puncak gunung. Saya melihat istana megah muncul di depan semua orang. Aula itu dikelilingi kabut peri, seperti negeri dongeng. Pemimpin geng, ini, bagaimana bisa ada aula megah seperti ini di sini? Zhou Qi melihat ke aula di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Pei Jia tidak tahu mengapa ada aula utama. Setelah mengamati beberapa saat, Qi Pei Jia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk dan melihat. Zhou Qi meminta dua kaki tangannya untuk membersihkan jalan, dan mereka mengikuti dari belakang. Tepat setelah semua orang memasuki aula, tiba-tiba terdengar nyanyian lembut dan seluruh aula berdengung. Ekspresi Zhou Qi berubah dan dia berkata, mundur, cepat mundur. Tapi saat Zhou Qi selesai berbicara, pola formasi muncul satu demi satu,
dan kemudian menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan cahaya. Aura aneh juga mulai memenuhi udara. Tapi kedua gangster yang membuka jalan di depan itu berteriak di saat yang sama, dan tubuh mereka jatuh ke tanah dengan benturan, dan ada pedang yang tertancap di dada mereka. Zhou Qi terkejut dan segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pedang pada kedua gangster itu sebenarnya milik mereka. Mungkinkah kedua pria ini bunuh diri? Tepat ketika Zhou Qi bingung, barisan anak-anak dengan pola formasi terus menyebar, dan seluruh aula dibungkus dengan pola formasi. Semua orang di geng Tianming melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka. Hancurkan formasi, hancurkan formasi. Zhou Qi berteriak, mengetahui bahwa semacam formasi di aula telah diaktifkan.